で、黙って飲んでちゃ意味ないわよ。心からずっと辛くて。そんな。Halo Sobat MSG, balik lagi dengan narator magang. Nah, kali ini narator magang akan membawakan sebuah alur cerita dari Jepang yang menceritakan seorang laki-laki yang mendambakan istri. Yang dia dapat malah istri yang psikopat. Dan tentu saja masih ada aroma bercocok tanamnya, jadi tenang aja. Film ini berjudul, agak panjang ya judulnya, The Japanese Wife Next Door. Dan langsung aja ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan narasi dari seorang pria menceritakan tentang kehidupan percintaannya yang kelam, di mana pria ini sudah menjalani hubungan selama 4 tahun, tapi sayangnya si wanita meninggalkannya. Sejak saat itu, pria ini menjadi sangat kesepian dan pria ini bernama Takahashi Ichinose. Untuk lebih mudah, kita akan panggil dia Takahashi. Semenjak ditinggalkan oleh si wanita sekitar setengah tahun yang lalu, Takahashi menjadi sangat putus asa dan murung. Oleh karena itu, teman kerja Takahashi menawarinya untuk datang ke sebuah pesta, di mana pesta itu Takahashi bisa mendapatkan bakpao hangat yang baru keluar dari panggangan. Tapi saat di pesta itu, Takahashi terlihat canggung dan malu-malu untuk memulai sebuah obrolan. Kemudian, tiba-tiba gadis di samping Takahashi menyapa terlebih dahulu. Tapi Takahashi gugup saat berbicara dengan gadis ini. Mungkin Takahashi sudah lama nggak berhubungan dengan cewek, jadi kelihatan gemeter saat ngomong dengan mereka. Dan gadis ini mengenalkan dirinya. Gadis ini bernama Ryojo Yamasaki. Biar gampang kita panggil saja dia Ryojo. Terlihat Ryojo sangat aktif dan agresif saat mendekati Takahashi. Yang membuat Takahashi lebih senang adalah sikap ramah dari Ryojo. Dari obrolan mereka berdua diketahui kalau keluarga dari Ryojo merupakan keluarga konglomerat yang bergerak dalam bidang industri makanan. Saat sedang asik ngobrol dengan Ryojo, tiba-tiba datang satu wanita lain yang ingin berkenalan dengan dirinya. Gadis ini bernama Sakura Miyoshi. Sakura ini juga sangat ramah dengan Takahashi yang membuat Takahashi bingung dengan dua serabi lempit indah dan lembut di kanan dan kirinya. Tapi sayangnya Takahashi tidak bisa memiliki keduanya. Takahashi harus memilih salah satu di antara mereka, dan merupakan pilihan yang sulit. Kemudian mereka bertiga mulai ngobrol dengan akrabnya sambil ditemani oleh anggur cap orang utan. 2 teguk, 5 teguk, habis mereka minum. Sampai-sampai si Sakura ini kelihatan geloyoran dan merasa mual. Karena itu Sakura meminta Takahashi untuk mengantarnya ke toilet. Mungkin Sakura ini minta untuk dicangkul, tapi sayangnya dengan aktif dan reaktif, si Ryojo tidak mengizinkan dan menyuruh Sakura untuk ke toilet sendiri. Terlihat Ryojo ini sangat tidak senang dengan Sakura dan menganggap Sakura selalu melakukan itu untuk menggoda pria-pria yang dia temui. Sedangkan Takahashi hanya iya-iya saja. Kemudian Ryojo mengajak Takahashi untuk keluar dari restoran itu. Ryojo beralasan ingin mengenal Takahashi lebih jauh. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba scene film ini sudah berganti di hotel. Yang jelas saja mereka berdua melakukan adegan yang membuat saya, narator magang, harus skip adegan ini. Setelah menjalani hubungan dengan Ryojo selama 6 bulan, Takahashi memutuskan untuk menikahinya. Dan kehidupan rumah tangga mereka pun dimulai. Takahashi harus tinggal dengan orang tua Ryojo di pinggiran kota Tokyo dan diharuskan keluar dari perusahaan tempat Takahashi bekerja karena Takahashi akan dipersiapkan untuk menjadi pewaris di perusahaan orang tua Ryojo. Beberapa hari pun berlalu, terlihat ibu Ryojo memberikan lembaran kertas pada Takahashi, yang mana lembaran ini berisi asuransi jiwa, dan Takahashi diharuskan untuk menandatanganinya. Tidak sampai di situ, ibu kandung Takahashi juga diminta untuk mengikuti asuransi itu, yang hal ini membuat Takahashi merasa curiga dan aneh dengan sikap keluarga istrinya. Tak lama berselang, terdengar suara gadis yang sedang bernyanyi yang membuat Takahashi menghampiri sumber suara itu. Takahashi terkejut dengan seorang gadis cantik yang sedang memainkan boneka di tengah kolam kosong. Dari sini diketahui
bahwa Ryojo memiliki seorang adik perempuan yang mengalami gangguan mental yang membuat gadis ini tidak pernah keluar rumah. Dan nama dari gadis ini ialah Mina. Di malam harinya, Takahashi bertanya pada Ryojo kenapa adiknya bisa menjadi seperti itu. Diketahui ternyata Mina ini menjadi sangat depresi setelah kematian ibu kandungnya. Dan wanita yang saat ini berada di rumah mereka bukanlah ibu kandung dari Ryojo maupun Mina, melainkan ibu tiri sekaligus istri ketiga dari ayah Ryojo. Ryojo menceritakan kalau istri pertama dan kedua ayah mereka meninggal karena sakit. Ryojo sangat sedih saat mengingat tragisnya kehidupan keluarga mereka. Lalu Takahashi sebagai suami yang baik memeluk Ryojo dan menenangkannya. Dan adegan yang kalian tunggu pun dimulai. Kita skip lagi ya. Di besok paginya, Takahashi menemui ibu mertuanya untuk memberikan formulir asuransi yang diberikan kemarin. Dan ibu mertua Takahashi memberitahu kalau dia sudah menemui ibu Takahashi untuk memberikan formulir asuransi juga, yang sudah ditandatangani oleh ibunya. Hal ini membuat Takahashi semakin heran. Apakah mereka benar-benar baik? Atau ada sesuatu yang lain? Tapi Takahashi memilih untuk tidak memikirkannya dan menjauhkan prasangka negatif kepada mereka. Setelah itu, Takahashi berjalan-jalan di halaman belakang. Saat sedang berjalan-jalan, Takahashi melihat ayah mertuanya yang sedang memasang beberapa CD bekas. Maksudnya kaset CD, bukan CD yang itu loh ya. Sambil terus bergumam. Lalu Takahashi bertanya tentang apa yang dilakukan oleh ayah mertuanya. Setelah itu, ayah Takahashi memanggil Takahashi untuk membantunya mengusir gagak dan iblis. Jelas saja Takahashi heran dengan perkataan ayah mertuanya. Setelah itu, Takahashi meminta pada mertuanya untuk diizinkan bekerja di perusahaan mereka, yang mana Takahashi ini sudah terlihat sangat bosan karena sudah 2 bulan menganggur. Dengan senang hati, ayah mertuanya mengiyakan permintaan menantunya ini. Kemudian Takahashi kembali ke kamarnya. Saat akan kembali, Takahashi terdiam di bawah loteng. Loteng ini terbuka sedikit. Karena penasaran, Takahashi akan membuka ruangan tersebut, tapi dicegah oleh Ryojo yang mengatakan kalau ruangan ini berisi barang-barang antik milik ayahnya. Karena takut rusak, Ryojo meminta suaminya untuk tidak membukanya, dan Takahashi menurutinya. Tapi Takahashi merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan mereka. Setelah beberapa hari, terlihat Ryojo, ibunya, dan ayahnya akan pergi ke sebuah pesta. Tapi sayangnya Takahashi tidak diajak oleh mereka. Jadi Takahashi akan ditinggal berdua saja dengan Mina. Saat malam hari tiba, Takahashi sedang membaca majalah di ruang keluarga. Tiba-tiba Mina datang dan mulai mengganggu Takahashi. Tapi Takahashi hanya diam saja dan memakluminya. Kemudian Mina melakukan hal yang mengejutkan. Mina mulai ngangkang dan mengaduk serabi lempitnya. Jelas saja Takahashi termasuk saya hanya bisa terperangah melihat lahan gambut lebat milik Mina. Di pagi harinya saat Takahashi tidur, Takahashi dikejutkan dengan kabar dari istrinya yang mengatakan kalau ibunya meninggal. Ya, sontak membuat Takahashi panik dan sedih. Setelah upacara pemakaman, Takahashi terlihat sangat terpukul dengan kematian ibunya. Tapi bisa-bisanya ibu mertua Takahashi mengatakan mengenai klaim asuransi yang akan mereka dapat. Sangat materialistis. Setelah itu mereka tiba di rumah dan langsung beristirahat. Saat tengah malam, Ryojo tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan meninggalkan Takahashi di kamar. Di saat yang bersamaan datang pria yang menemui ayah Ryojo. Entah siapa pria ini. Mereka berdua seperti mengatakan hal-hal yang tidak jelas. Kemudian ayah Ryojo memerintahkan pria ini untuk bersiap-siap. Entah bersiap untuk apa. Kemudian cerita berganti di sebuah ruangan. Pria ini sudah diikat di dalam sebuah ruangan sambil digerayangi oleh Ryojo dan ibunya. Kemudian terjadi pencangkulan, pemupukan, keenakan sambil disiksa. Sangat masokis sekali ya. Dan setelah selesai, pria ini mulai mengeluarkan serbuk-serbuk putih dari belakang tubuhnya dan sekaligus mengungkap fakta kalau selama ini bisnis sebenarnya keluarga Ryojo adalah bisnis narkoboy. Dan yang mereka lakukan merupakan pelayanan enak-enak yang merupakan bonus untuk pria ini. Karena suaranya sangat keras dan berisik, kegiatan keenakan itu membuat Takahashi bangun. Takahashi menelusuri sumber suara dan Takahashi melihat semua kelakuan mereka di ruangan itu.
Takahashi tidak percaya apa yang dia lihat. Kemudian di pagi harinya, Takahashi terdiam di taman dengan diiringi hujan. Takahashi tampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat semalam. Saat Takahashi sedang melamun, tiba-tiba Sakura datang, kemudian menyapanya dan menanyakan bagaimana kabarnya serta pernikahannya. Takahashi lalu menceritakan semuanya. Di sini Sakura tampak tidak terkejut. Sakura sering mendengarkan rumor tentang keluarga Ryojo yang sudah diincar oleh polisi karena bisnis gelap mereka dan pembunuhan demi mendapatkan uang asuransi kematian. Dari perkataan Sakura itu, Takahashi tersentak dan berpikir kalau kematian ibunya yang tiba-tiba bukanlah karena sakit, melainkan dibunuh oleh keluarganya Ryojo. Setelah ngobrol panjang lebar, Takahashi dan Sakura pergi bersama untuk menenangkan Takahashi. Dan berakhir di mana? Pasti kalian tahu, di hotel. Untuk apa? Pokoknya itu. Kemudian di malam harinya, Takahashi dan Sakura berpisah setelah dari hotel itu. Dengan mengejutkan, ternyata Ryojo selama ini sudah membuntuti mereka. Dan semua kelakuan bejat Takahashi pun ketahuan. Karena itu, Takahashi ditangkap, kemudian disiksa dengan berbagai macam siksaan. Orang tua Ryojo tidak terima dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Takahashi. Apa yang dilakukan Ryojo kemarin bukannya itu termasuk perselingkuhan ya? Next. Takahashi terus disiksa kemudian diberi minum racun yang membuat Takahashi meregang nyawa secara perlahan. Sedangkan Ryojo, ibunya, ayahnya, serta Mina melihat dengan tertawa karena mereka senang akan mendapatkan uang asuransi kematian lagi dari kematian Takahashi. Film ini ditutup dengan rencana mereka yang akan menukar karakter Mina dengan karakter Ryojo. Kali ini Ryojo akan berpura-pura terkena gangguan jiwa, sedangkan Mina akan mencari laki-laki yang bisa dia nikahi, kemudian dibunuh. Dan film ini pun berakhir. Nah, sungguh film yang psikopat. Jujur ya, film ini rada aneh. Jalan ceritanya aneh, kesan yang dibawakan juga serem. Gak kayak film semi kebanyakan. Dan endingnya juga mengpsikopatkan sekali. Untuk kali ini dulu ya. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Sampai jumpa di next project. Jangan lupa like, comment, dislike, dan request film. Ciao.